Oke, buat teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang saya di sini sedang melakukan servis ya, servis dari Mio Smell ya, Mio Karbu. Karena masih banyak ya, masih banyak yang pemakai dari Mio Karbu ini ya. Lalu di situ juga saya lagi melakukan pembongkaran belah mesin ya, bagian setang ya. Jadi akan dilakukan pergantian dari setang, lar keras, dan piston dan yang lainnya ya, Vario 125. Kita lanjut. Jadi kata yang punya motor ini, dia sempat memakaikan aki baru tadi, tapi keluar asap ya di bagian kiprok sama bagian aki. Nah, lalu di sini saya akan melakukan pengurutan kabel ya, kita akan cek, dan di sini juga akan kita lakukan servis ya. Nah, ini bisa dilihat kotor ya, kotor banget ya, abu-abunya tuh tanahnya. Nah, ini kita akan cuci dulu ya menggunakan air rinso. Ini sudah kita siapkan air rinsonya. Lalu biasanya kalau untuk motor Mio yang masih standar ya, yang jarang dibongkar-bongkar nih, biasanya dia masih ada sistem sistem vakum es ya, vakum ice atau sirkulasi panas ya. Jadi fungsi dia nih kalau pagi ini untuk memberikan udara panas ke filter ya, dari filter ini ke karbu, tapi biasanya ini sudah tidak berfungsi ya. Jadi lebih baik kita lepaskan aja ya, kita nonaktifkan, karena dia mengganggu juga ya, mengganggu pada saat kita servis itu jadi ribet. Jadi ntar kita akan copot dari vakum ice ini, dan nanti kita akan tutup ya, bisa dari bawah sini atau dari atas ini bisa ya. Jadi ini sudah sama sekali sudah tidak berfungsi ya. Nah, jadi biasanya saya melakukan servis dari Mio Sporty atau sejenisnya ya. Untuk vakum ice ini saya copot ya, atau saya nonaktifkan ya, agar pada saat kita melakukan servis itu lebih mudah. Dan di sini juga kita melihat ada kebocoran dari seal tutup klep. Ntar kita akan ganti seal tutup klepnya, kita akan cek busi, lalu tadi saya sudah selah, kompresinya agak lemah ya. Biasa ya, kita akan cek setelan payung klep atasnya. Kita lanjut, kita akan bersihkan dulu ya, kita akan cuci dulu. Oke, kita akan bersihkan ya menggunakan rinso, air rinso ya. Ini kita sampai bukan nol, sampai siap. Jadi Oke, buat teman-teman ya, sekarang kita lanjut. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, kita akan melepas dari vakum ice ini ya. Jadi di sini menggunakan obeng gede ya, obeng besar ya, nomor 2. Nah, di sini kita copot. Lalu di sini dia menggunakan baut 10 ya. Kita bisa membukanya menggunakan kunci ring ya, kunci ring 10-12 ya. Nah, seperti ini ya, agar lebih mudah ya. Nanti setelah ini terlepas, kita pasang lagi bautnya supaya box plastiknya ini tidak getar ya, box penutup mesin dari Mio ini. Nah, lalu setelah ini terbuka, ntar kita buka dari filter. Jadi kita tidak membuka baut intake ya, kita kendorin baut kembang kleman intake ini, lalu kleman box filter kita buka tali gas sama kabel cutnya ya. Nah, setelah itu kita buka baut 10 ini nih, baut 10 box filter sama baut 10 yang 2 ya, yang sebelah sini ya, agar dia bisa mundur sedikit. Memang cara ini agak lama ya, tapi jadi lebih detail lagi ya, jadi lebih
lebih bersih ya kita dalam. Nah ini bisa dilihat nih box filternya kotor banget ya. Tuh, oli mulu dia, ada oli kotoran, oli basah ya. Nah ini bisa dilihat tuh, sampai kayak gini ya. Ntar kita akan buka. Jadi saya biasa melakukan servis motor itu, motor tidak ditunggu ya, sudah langganan semua jadi ditinggal. Kita akan buka dulu ya. Oke ya buat teman-teman, jadi seperti ini ya. Nah jadi setelah kita copot seperti ini, nanti kita copot dari sini. Nah ini kan dia ada selangnya, kita cabut aja. Nah nanti dari selang besi ini kita tutup ya. Kita tutup. Jadi memang cara ini akan jadi lama ya, tapi akan lebih detail lagi untuk di kemudian harinya. Jika motor ini servis lagi akan lebih mudah waktu pembongkaran karbu dan filternya. Nah ini box filternya nanti akan dibersihkan ya, Jadi kita buka semua baut box filternya ya. Lalu jika di sini bensinnya setelah kita buka, selang bensinnya dia mengalir bensin, kita tutup menggunakan baut ya. Nah nanti di sini kan selangnya dia ada cabang 3 ya, ada plastik cabang 3 di sini, bisa dilihat ya, plastik cabang 3. Nah nanti kita tutup yang satu ini, kita tutup selangnya yang tadinya mengarah pada vakum ice ini, kita tutup. Jadi dia jadi satu jalur ya. Dia ini selang vakum bensin ya, pengisapan bensin. Jadi pada saat si motor ini dihidupkan, dia akan mengisap supaya si bensin ini keluar ya dari selang bensin ini. Nah sekarang kita akan servis karbunya dulu. Nah ini bisa dilihat ya, kondisi karbunya seperti ini, kotor ya, bisa dilihat kotor banget. Memang kalau kita buka karbu ini menggunakan umumnya dibuka menggunakan baut intake ini ya. Kita buka lalu dia akan lebih mudah, tapi akan mempercepat si baut dari intake ini jadi selek. Apalagi kalau kita bongkar pasangnya tidak kersil ya. Jadi saya biasa bongkar karbu Mio itu saya servis, saya tidak membuka dari baut intake ini. Saya selalu mendorin dari filter ya, lalu tinggal karbunya aja didorong ke belakang, kecabut semua. Oke, kita lanjut, kita bersih. Oke, di sini kita akan bersihkan ya karbunya. Kita semprot dulu luarnya, ntar kita akan buka bautnya. Oke, buat teman-teman ya, di sini saya sudah buka semua ya, dari karet AFC-nya, lalu dari setelan anginnya ya sekalian, biar dia lebih bersih ya. Nah, ini bisa terlihat ya kotor. Ini lama sekali dia nggak pernah dibersihkan ya, ini karbu ini. Lalu sering kita menemukan di karburator Mio itu setelah kita buka, nah pengunci dari jarum skep ini copot ya, lepas sendiri dia. Nah bisa dilihat ya, copot. Ntar kita akan kencengin ya menggunakan lem power glue sedikit aja di bagian sininya. Ntar kita kasih lem di bagian pinggirnya nih ya, kita kasih lem power glue supaya dia nggak gampang copot. Oke ya buat teman-teman, jadi biasanya untuk vakum dari karbu Mio ini sering copot ya di bagian pengunci jarum skepnya ya. Nah di bagian pengunci jarum skep yang ini nih sering copot, entah itu kadang motor tiba-tiba berebet nggak mau digas ya. Nah tadi juga ini sudah copot ya, cuma dia tertahan dari per
vakum ya, per vakum yang ini ya, biar tertahan. Nah jadi sekarang kita masukin, caranya kita kasih gemuk dulu sedikit nih di bagian dia kan ada o-ring seal karet ya untuk mengunci dia. Nah di sini ada o-ring karet kecil ya, hitam. Nah di sini kita kasih gemuk sedikit supaya masuknya itu lebih gampang ya. Kalau nggak dikasih gemuk dia akan susah. Nah cara masukkannya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan apa aja ya. Di sini saya menggunakan tang spi ya. Nah kita lihat topnya, lalu kita masukkan. Nah seperti di sini ya topnya dia. Nah belum pas topnya. Nah sini ya. Oh enggak, salah, ini karena gelap malam. Nah setelah dia topnya pas dia akan mudah ya setelah kita kasih gemuk. Nah nanti kita kasih lem power glue ya pinggirnya. Kita siapkan lem power glue sedikit ya. Nah di bagian sininya kita kasih lem power glue ya sedikit aja, asal buat nahan ya dia. Nah di sini sudah saya tetesin lem power glue ya bagian pinggirannya nih supaya dia kenceng ya, tidak copot lagi. Di sini kita cek. Nah, oke ya, di sini dia sudah kenceng. Nah sekarang kita akan pasang ya. Oke sekarang lanjut kita bersihkan box filternya ya. Bisa dilihat ya karet filternya kotor ya. Nah tuh bisa kelihatannya bagian dalamnya. Jadi harus kita bersihkan agar dia tidak tertarik, tidak kesedot lagi ya ke karbu. Nah ini bisa terlihat kotorannya ya. Kita bisa menggunakan air rinso atau bensin ya. Ini kita akan bersihkan dulu. Oke buat teman-teman ya, jadi bekas selang vakum ice ini kita copot ya. Ini tidak kita pakai lagi ya agar lebih simpel pada saat dia servis untuk kedepannya ya. Kesatu juga dia ini sudah tidak berfungsi ya. Nah dia ini sudah tidak berfungsi, jadi kita tutup ya. Tapi biasanya memang seorang mekanik itu tidak membuang ini ya, tapi tetap dilakukan penyumbatan di daerah selang ini ya, atau di sini. Nah jadi sekarang oke buat teman-teman ya, jadi selang ini kita potong segini ya, sedikit aja ya. Jadi dari vakum ice ini kita tidak pakai lagi ya. Nah lalu kita sumbat di sini, selangnya kita potong, lalu kita menggunakan busi yang sudah tidak terpakai ya. Nah, agar dia rapat, karena kalau dia bocor ini menimbulkan suara seperti knalpot bocor ya. Bahkan sebelum kita copot aja terkadang dia seperti itu ya, dia sudah mengalami kebocoran di bagian vakum ice nya. Jadi untuk simpelnya kita tidak pakai lagi ya. Jadi untuk proses pembongkaran karbu ini juga lebih mudah ya, lebih gampang. Nah jadi sebelum pemasangan karbu kita pasang box filternya dulu, tapi jangan dikasih baut. Nah lalu untuk selang ini, selang yang 3 ini kan selang vakum bensin ya, selang pengisapan bensin. Nah di sini ada selang satu lagi, dia mengarah ke vakum ice ya. Di sini kita tutup ya, kita tutup menggunakan baut aki ya, baut 8 bisa, atau pelor juga bisa. Kita potong dulu. Sini kita tutup.
Oke, buat teman-teman ya, jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi selang vakum bensin ini, selang yang satu ini yang tadinya berada di vakum ice ini kita potong sedikit, lalu kita sumbat ya menggunakan baut aki atau pelor ya, bisa ya. Nah, agar dia pengisapannya ini dia satu jalur. Lalu sekarang kita akan pasang karbunya ya. Nah, jadi koilnya ini sudah agak korosi ya. Ini sudah saya bersihkan. Lalu cangklong businya juga di sini bisa terlihat ya, sudah agak korosi juga. Sudah saya bersihkan. Nanti kita konfirmasi lagi ke si pemilik motor ya. Tapi kalau memang dia masih layak ya, masih bisa, kita akan tetap pakai. Nah, tapi yang jadi kendala di sini dia sudah agak tekor ya. Jadi pada saat kita masukin cangklong busi dia agak narik ya, tegang seperti ini. Nah, caranya sekarang kita akan buka koil ini ya. Kita akan buka koil ini. Oke ya buat teman-teman ya, karena di sini dia sudah tekor ya, agak tegang ya. Sudah agak mendekin, mungkin sudah dilakukan beberapa kali pemotongan ya. Nah, jadi caranya kita buka bautnya. Tadi saya mau buka dari baut ini tapi keras ya. Jadi saya buka dari sini ya, dari bagian koilnya. Nah, ini kabel masanya kita sambung di sini ya, kabel masanya, karena kalau di sini dia tetap nggak nyampe ya, jauh. Kalau di sini dia agak jauh, kurang. Oh, masih bisa. Berarti kita taruh di sini ya, biar lebih aman ya. Nah, jadi kita pindah ke sini agar dia bisa ke depan ya. Nah, jadi kita baut seperti ini, lalu kita kasih mur ya. Nah, jadi seperti ini ya, kita kasih mur di bagian belakangnya ya, lalu kita kencengin. Nah, seperti ini. Jadi kabel masa koil ini harus menempel ya, dia harus menempel, karena kalau si kabel masa koil ini tidak menempel, si koil ini tidak akan mengeluarkan api ya. Nah, dia akan jadi lebih dekat ya. Lalu untuk ini dia masih nyampe ya bagian kabel dari CDI. Dan masih dapat ya. Nah, ntar di sini kita akan ikat ya. Di sini kita akan ikat agar dia nggak goyang. Nah, seperti ini. Oke, jadi kabel koilnya seperti ini ya, dia lebih ke depan, jadi dia di sini tidak tegang ya, tidak ketarik ya, fleksibel. Nah, lalu untuk kabel dari CDI ini, kabel oranye yang ke koil, nah kita jangan masukin ke filter lagi ya, cukup di sini aja. Nah, kalau ke filter dia ketarik. Lalu bagian pemasangan box filter ini jangan sampai dia punya bos ketinggalan ya. Nah, dia ada bosnya nih 3. Nah, di sini pemasangan bosnya dia yang ringnya ini di belakang ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah kayak gini dia nggak bakalan copot ya, nggak bakalan bikin box filter ini patah bagian dudukan bautnya ya, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih baut. Nah, kita pasang dulu yang bagian sebelah sana, bosnya 2. Nah, kita barengin ya supaya pemasangannya ini mudah. Nah, jadi penampakan seperti ini ya, pemasangan bosnya yang bagian lebarnya itu di dalam ya, bukan di luar ya. Jadi fungsi dia ini untuk menahan pada saat kita ngencengin baut, dia sudah mentok ya, jadi si filter ini tidak kejepit baut ya, jadi tidak bikin dudukan box filter ini pecah atau patah ya. Nah, sekarang kita akan pasang. Oke, buat teman-teman ya, di sini tidak kalah pentingnya yaitu kabel masa CDI ya. Kabel masa CDI yang kecil itu tadinya dia menempel di aki ya, di kabel masa aki seperti ini ya. Nah,
kadang kita kurang memperhatikan. Nah, kalau dia itu sudah mau putus ya, jadi kita wajib mengecek ya. Jadi kita putusin aja. Nah, ini tadi di sini sudah mau putus ya, dia cuma nyisa 3 lembar ya, tapi memang masih berfungsi ya untuk mencegah dia terjadi putus ya, terjadi putus pada saat kita pakai jalan. Akhirnya kita putusin aja sekalian. Lalu di sini juga sudah korosi ya, ini bisa dilihat ya, sudah bergaram ya, dia sudah korosi, agak perah korosinya tuh. Nah, di sini baru kelihatan ya, dia sudah korosi ya. Nah, jadi ini kita ganti aja. Lalu kita kasih kabel yang baru nih, kabel masa yang baru. Nah, kabel masa aki ini kita potong di tengah-tengah sini ya. Lalu kita tinggal pasang aja seperti ini. Nah, kita pasang, kita gulung ya. Jadi kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita putar dia. Nah, seperti ini. Kita gulung. Lalu kita ikat ya. Lalu kita isolasi. Di sini dia akan lebih kuat ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini ntar kita akan isolasi ya. Seperti ini. Oke, buat teman-teman ya. Nah, jadi di sini poin yang paling penting ya. Poin yang paling penting dari Yamaha Mio Karbo atau Mio Sporty ini, yaitu setelan klep atas yang sudah ngerapetin ya. Nah, sekarang kita cek ini. Yang bawah dia masih ada pre ya, tapi di sini yang bawah masih kurang kendor ya, masih kurang kendor sedikit. Nah, yang atas ini sudah ngerapetin ya, dia tidak ada pre sama sekali. Yang artinya si payung klep atas ini sudah kemakan, akhirnya dia lebih mendem. Yang tadinya setelan klep ini kendor, ada gap ya, ada pre. Nah, di sini sudah tidak ada pre ya, yang mengakibatkan si kompresi ini tidak nutup ya, dia jadi ada kebocoran kompresi di atas ya, di payung klep in. Banyak kasus jadi kebocoran kompresi payung klep atas ini mirip sekali dengan karbu yang bermasalah ya, berebet, hidupnya susah. Nah, itu juga serupa tapi tidak sama ya. Nah, di sini sudah saya topin ya. Sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah saya topin supaya lebih jelas lagi ya. Nah, bisa dilihat ya titik tanda panah sama garis setelah huruf H itu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi ya, dia sudah ngetop. Nah, kita akan cek lagi ya. Nah, di sini kita akan kendorin ya. Tidak ada pre bagian setelan klep atasnya. Nah, yang bawahnya masih ada ya untuk klep X nya. Jadi ini poin yang paling penting ya. Jadi banyak sekali kasus yang baut setelan klep atas sudah payung klep atas sudah ngerapetin, jadi dia ada kebocoran kompresi di payung klep atas, tapi si karbu yang ganti-ganti ya, ganti pilot jet, main jet, vakum, tapi nggak sembuh-sembuh juga ya, karena dia tidak mengutamakan pengecekan di bagian payung klep atas ya, atau setelan klep atas dan bawah. Nah, sekarang kita akan kendorin ya, kita akan setel lagi. Oke, di sini sudah saya setel ya. Nah, bisa didengar ya, ada suaranya. Nah, ini sudah kendor. Nah, saya menggunakan cooler ya. Nah, saya menggunakan cooler. Nah, bisa didengar ya. Nah, kedengeran ya suaranya deh. Ini sudah saya kendorin. Nah, sekarang kita akan pasang ya tutupnya. Nah, kita akan pasang. Di sini juga sudah kita ganti dari o-ring tutup klepnya. Kita akan pasang. Oke ya, buat teman-teman ya. Jadi semalam saya menyelesaikan penyetelan klep, lalu membersihkan box filter sama servis karbu ya.
sama servis karbu. Nah, karena sudah malam, akhirnya kita lanjutkan lagi sekarang. Jadi karbu ini sudah kita pasang ya, kita akan tes hidup ya. Kita akan tes hidup untuk kompresi udah bagus. Nah, sekarang kita akan tes hidup karena dapatnya motor ini memang dalam keadaan mati ya, dalam keadaan mati dengan keadaan korslet yaki ya, korslet yaki, lalu ada kabel yang kebakar. Akhirnya saya harus mengurut kabel dulu. Kabelnya sudah saya perbaiki. Nah, sekarang kita akan tes hidup ya, kita akan tes hidup, kita akan coba analisa lagi ya. Nah, di sini kita dengar ya, jadi awalnya itu agak agak berebet dikit ya, jadi dia nggak mau sekaligus ya. Jadi dari suara knalpotnya juga lebih garing ya. Ntar kita akan cek ya, kita akan cek pembakarannya dari busi, lalu kita akan cek lagi bagian karbunya. Oke ya, buat teman-teman, di sini sudah saya buka dari businya ini ya. Ini bisa terlihat putih ya, putih ya, bisa dibilang kurang ya, kurang BBM, putih ya, keiritan. Jadi ini si karbu ini memang semalam saya buka, dia sudah ada dilakukan pergantian dari pilot jet dan main jet ya. Nah, sekarang kita akan cek lagi ukuran-ukurannya. Oke ya, jadi enaknya kalau dari vacuum ice ini sudah kita tidak pakai ya. Kita untuk membuka kembali karbu ini untuk melakukan servis itu lebih mudah ya, seperti ini ya. Kita tinggal buka baut ini, kita dorong ke belakang, tinggal kita kendorin. Ya, seperti ini. Lalu kita tarik selang bensinnya ya, seperti ini ya, jadi lebih mudah ya. Nanti kita akan cek dari pilot jet dan main jetnya ya. Oke ya, buat teman-teman, jadi setelah saya buka busi dari Mio itu kan putih ya, berarti dia kurang BBM ya di awalnya. Di awalnya dia agak berebet, itu berebetnya berebet kurang bensin ya, bukan berebet boros ya. Jadi dia ada nembak-nembaknya juga sering ya. Lalu dari lubang hawa vacuum ice-nya juga sudah saya tutup. Nah, lalu saya merojok pilot jet Mio karbu ini menggunakan
sikat kawat ya, sikat kawat. Jadi kita ambil selembar ya, kita potong. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya, sikat kawat. Lalu kita kasih amril ya, kita kasih amril yang halus ya seperti ini. Nah lalu kita masukkan seperti ini. Nah kita masukkan, karena kan sikat kawat ini dia lebih kurus ya, lebih kecil. Lalu kita gosok seperti ini ya, sampai kita rasa cukup ya, cuma jangan terlalu lama juga ya. Kita gosok seperti itu ya, kita masukkan ya. Nah seperti ini kita masukkan menggunakan amril, lalu kita gosok seperti ini ya, sampai kita rasa cukup. Lalu kita coba kita pasang. Oke, di sini karbunya sudah kita lakukan perbaikan ya. Jadi setelah tadi kita lihat businya itu putih, kurang BBM, saya bongkar karbunya, saya bongkar lagi. Jadi memang sudah dilakukan pergantian dari pilot jet ya. Pilot jetnya di situ angkanya 36. Kalau nggak salah biasanya 40 dah dia. 40 atau 38 ya. Jadi saya rojok menggunakan kawat ya. Kawat, sikat kawat ya. 1 lembar menggunakan amril yang halus. Nah terus sudah saya tes enak ya, dari langsamnya enak, tarikan awal juga enak. Lalu di sini saya sudah buka bagian CVT-nya ya. Nah di sini kedapatan kampas gandanya ini sudah habis ya, ini bisa dilihat tuh kampas gandanya habis. Nah di sini akan kita lakukan servis aja dulu ya. Jadi nanti kita konfirmasi dulu ke si pemilik motor apakah akan dilakukan pergantian atau tidak. Nah, jadi yang utama kita servis dulu, kita kasih tahu. Kita servis dulu supaya lebih aman ya. Jadi nanti kekurangannya apa aja yang harus dilakukan pergantian nanti kita kasih tahu si pemilik motor. Nah, sekarang kita servis dulu ya. Cuma memang kalau untuk ini saya tidak bikin konten ya, karena sudah banyak di video yang lain. Oke, buat kawan-kawan ya, sekarang kita akan coba hidupkan ya, kita akan tes. Oke ya, tadi bisa didengarkan suaranya sudah halus, sudah enak ya. Oke buat teman-teman ya, jadi seperti itu aja ya, seperti yang tadi ya. Sekarang kita akan coba hidupkan lagi. Nah, jadi yang suara terdengar garing di bagian knalpot itu jadi suara saringan knalpot, dia sudah ada kebocoran ya. Nah, sudah ada kebocoran tapi tidak apa-apa ya. Sekarang dia di awalnya juga enak ya, tidak bekerja. Jadi langganan saya ini belum sempat memakai motor ini pada saat dia hidupkan. Pada saat dia hidupkan tidak hidup-hidup motornya ya, tidak hidup-hidup. Lalu akhirnya dia menggunakan aki yang baru. Setelah dia coba menggunakan aki yang baru itu keluar asap ya, jadi ada korslet ya di bagian kabel ya. Lalu sudah saya perbaiki. Bagian kabelnya, lalu sekalian saya servis karbunya ya. Terlihat karbunya ini sangat kotor sekali ya. Jadi saya lihat dari vakumnya bagus, layak semualah. Memang dari pilot jetnya saya lihat itu sudah angkanya 36 ya. Tapi saya servis dulu. Setelah saya servis baru saya hidupkan. Setelah saya hidupkan ternyata berbet ya, di awal ya. Nggak mau lari dia, nggak mau jalan, agak berebet, tapi di tengahnya dia mau ya, dia nggak mau dipaksa sekaligus. Lalu saya cek bagian payung klepnya, payung klep atasnya ya, dia sudah ngerapetin ya. Lalu saya setel, saya kendorin, dan
kompresinya sudah ada, sudah bagus ya, sudah ada tendangannya. Dan saya cek lagi, saya bongkar lagi karbunya, saya bongkar lagi, lalu saya rojok ya menggunakan kawat ya, menggunakan sikat kawat ya, saya ambil selembar. Dan alhamdulillah di sini sudah selesai ya, sudah enak. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.